Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang. Nah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks narasi. Nah, maka dari itu pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bagian unsur intrinsik pada teks narasi. Nah, adik-adikku sekalian, apa itu unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Ingat ya, kata kuncinya dari dalam cerita itu sendiri. Nah, maka ini tentu berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam cerita itu sendiri. Nah, apa sajakah itu? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Ya, kita jelaskan dari tema. Nah, tema merupakan pikiran pokok yang mendasari pengembangan suatu cerita. Nah, dalam arti lain, tema juga berarti gagasan atau ide cerita atau inti dari sebuah cerita. Nah, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah menggambarkan siapa saja yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan penokohan adalah menggambarkan bagaimana watak atau sifat dari masing-masing tokoh tersebut. Ya, selanjutnya alur. Jadi alur itu berkaitan dengan jalannya suatu cerita. Nah, alur dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Alur maju adalah jalan ceritanya secara berurutan atau peristiwanya bersifat kronologis. Diceritakan dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua, alur mundur. Yaitu jalan ceritanya mundur ke belakang. Diceritakan saat ini, lalu mundur ke masa lampau. Nah, yang ketiga, alur campuran. Yaitu ceritanya berlompat-lompat, bisa masa kini ke masa depan, bisa masa kini ke masa lalu, kemudian kembali lagi ke masa depan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu latar. Nah, latar terdiri dari 3 bagian, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.
Nah, kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yaitu cara yang digunakan penulis untuk menceritakan ceritanya pada pembaca. Nah, sudut pandang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang seolah berada di dalam cerita tersebut. Nah, maka dari itu, kata ganti yang digunakan adalah aku, saya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, apa bedanya? Nah, jadi sudut pandang orang ketiga yaitu penulis atau pengarang memposisikan diri sebagai pihak pencerita yang menceritakan ceritanya. Nah, jadi penulis berada di luar cerita tersebut. Nah, maka dari itu kata ganti yang digunakan adalah ia ataupun nama-nama tokohnya. Nah, selanjutnya amanat. Nah, amanat yaitu pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca yang termuat di dalam cerita. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan bahasa atau cara pencerita menceritakan cerita yang ditulisnya. Ya baik, demikian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jazakumullahu khairan.